Halo Sobat Bola, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang bikin jantung deg-degan, apalagi buat kalian para pecinta sepak bola tanah air. Yuk, Timnas U-Strip 17 Indonesia siap tempur di Piala Asia U-Strip 17 2025. Gimana keseruannya? Yuk, simak sampai habis. Garuda Asia siap tempur di Piala Asia U-Strip 17. Jadi gini guys, Timnas U-Strip 17 Indonesia alias Garuda Asia lagi bersiap buat ajang super penting di tahun 2025 nanti. Turnamen ini bakal dihelat di Arab Saudi dari tanggal 3 sampai 20 April 2025. Gak main-main, ini bukan sekadar kompetisi biasa, tapi juga jadi tiket emas menuju Piala Dunia U-Strip 17 2025. Nah, di turnamen ini Indonesia tergabung di grup C bareng Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Kalau dengar nama Korea Selatan udah kebayangkan betapa seramnya mereka di dunia sepak bola. Tapi tenang, Coach Nova Arianto punya strategi buat membawa anak-anak asuhnya bertarung maksimal di ajang ini. Peluang Garuda Muda ke Piala Dunia U-Strip 17, oke, kita breakdown dulu peluang Indonesia. Dari 3 lawan di grup ini, bisa dibilang Korea Selatan adalah rintangan terbesar. Ya wajar sih, mereka memang punya sejarah panjang di sepak bola Asia. Tapi kalau ngomongin Yaman dan Afghanistan, Indonesia punya peluang besar buat menang. Setuju nggak, Sob? Coach Nova sendiri udah bilang kalau kesempatan ini nggak boleh disia-siakan. Ini momen langka buat para pemain muda kita unjuk gigi di level internasional. Apalagi untuk bisa lolos ke Piala Dunia U-Strip 17 ini nggak seberat di level U-Strip 20. Di edisi U-Strip 17 ini 8 tim terbaik bakal langsung dapat tiket ke Piala Dunia. Artinya, kalau kita bisa lolos dari fase grup, jalan ke turnamen dunia udah kebuka lebar. Nova Arianto, jangan sia-siakan kesempatan. Coach Nova Arianto yang sebelumnya jadi asisten Shin Tae-yong punya ambisi besar buat bawa Indonesia melangkah jauh. Menurutnya, kesempatan ini sangat luar biasa dan nggak boleh dilewatkan begitu aja. Kesempatan ini jangan disia-siakan. Karena ini kesempatan yang sangat luar biasa, kata Nova. Dengan semangat tempur yang tinggi, Coach Nova yakin kalau Garuda Muda bisa meladeni permainan lawan-lawannya, khususnya Yaman dan Afghanistan. Kalau kita bisa mengunci 2 kemenangan itu, jalan menuju Piala Dunia bakal makin mulus. Siap dukung Garuda Muda? Nah, sekarang pertanyaannya, kalian siap dukung Garuda Muda? Mereka butuh doa dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Yuk kita kasih semangat buat tim kebanggaan kita biar bisa tampil maksimal di Piala Asia U-Strip 17. Kira-kira menurut kalian siapa pemain yang bakal bersinar di turnamen ini?
Drop pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru dari dunia sepak bola tanah air. Kita melakukan tes etap kedua dan kita buat di Yogyakarta, dan fokus kita hanya meningkatkan kondisi fisik pemain. Kita ingin menyamakan secara fisik dasar pemain agar mereka lebih siap lagi sebelum masuk ke taktikal nanti. Dan itu fokus kami di 10 hari di Kaliurang, fokusnya adalah untuk meningkatkan fisik dasar pemain. Saya senang bisa kembali dipanggil di TC kali ini dan saya siap membuktikan diri untuk membela timnas U17. The difference here, football-wise, is that they put their focus more on the fitness. For example, cross country in Germany, where I live, the roads aren't going uphill all the time, so it's very difficult for me to run, but semangat. VAR hadir di sepak bola Indonesia, PSSI serius perbaiki kualitas wasit. Halo Sobat Bola, kabar baik buat kalian yang sering gemes sama keputusan wasit di Liga Indonesia. PSSI bareng PT Liga Indonesia baru PT LIB lagi serius banget buat ningkatin kualitas wasit di tanah air dengan menggelar pelatihan Video Assistant Referee VAR dan Assistant Video Assistant Referee AVAR. Gak main-main, total ada 70 wasit dari Liga 2 dan 13 wasit dari Liga 3 yang ikut pelatihan VAR yang diadakan pada 11 hingga 22 Februari 2025 di Jakarta. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa acara ini adalah bukti nyata keseriusan PSSI dalam meningkatkan kualitas wasit Indonesia. Acara ini wujud nyata dari perbaikan kualitas wasit Indonesia. Menunjukkan kita serius meningkatkan kualitas wasit demi perbaikan sepak bola di tanah air, ujar Erick dalam keterangannya kepada wartawan Sabtu (1 Maret 2025). Pelatihan VAR dibagi jadi 3 tahap. Buat wasit yang ikut program ini, mereka harus melewati 3 fase pelatihan yang udah dijadwalkan, yaitu step 1:11 hingga 22 Februari 2025, dibagi jadi 2 grup. Step 2:11 hingga 28 Maret 2025. Step 3 bulan April atau Mei 2025. Pelatihan ini benar-benar serius karena seluruh peserta wajib menyelesaikan program ini sesuai ketetapan FIFA supaya bisa dapat sertifikasi sebagai Video Match Official (VMO). Materi pelatihan VAR, wasit harus paham detail. Dalam program ini, wasit gak cuma sekadar belajar penyecet monitor VAR. Mereka dapat berbagai materi penting, di antaranya VAR Protocol Basics, VAR New Way to Decide, VAR Line, Intervention Challenges, Intervention Handball, Intervention Fouls. Bukan cuma wasit yang belajar, tapi juga 12 instruktur wasit PSSI yang ikut pelatihan buat makin paham implementasi VAR. Bahkan materi VAR Educational langsung disampaikan oleh lead instruktur FIFA M. Subhidin dari Malaysia. Mantap gak tuh? Sobat Bola, ini bukti bahwa sepak bola Indonesia makin maju. Dengan adanya VAR di Liga Indonesia, kita bisa berharap keputusan wasit bakal makin akurat dan adil. Gak ada lagi tuh drama-drama keputusan kontroversial yang bikin supporter emosi. Ini kegiatan yang kita katakan sebagai stage 1, memberikan introduction atau permulaan kepada wasit-wasit baru untuk mengenal VAR supaya mereka ini ada ruang untuk kita select kepusingan yang seterusnya untuk dikenal sebagai VAR ataupun VMO, Video Match Official untuk Liga 2. Baru bagi saya, karena di sini kita ada kegiatan pelatihan VAR dan VAR langsung pematerinya itu dari instruktur FIFA. Itu sangat membantu sekali untuk jalannya pertandingan di lapangan. Biasanya kita baca di lapangan cepat kan kejadian, kalau di kan bisa jadi tayang ulangnya apa, jadi kita bisa videokan lagi untuk menilai itu suatu kejadian. Sehingga kedepannya untuk adanya VR ini ketika kita lebih maju lagi kedepannya dan untuk sepak bola Indonesia lebih baik lagi. Nah, gimana menurut kalian? Apakah dengan hadirnya VAR, Liga Indonesia bakal lebih berkualitas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like SHARE dan SUBSCRIBE biar gak ketinggalan update seputar sepak bola Indonesia. Beach Soccer kembali menghadirkan aksi seru di Asia.
AFC Beach Soccer Asian Cup Thailand 2025 siap memanjakan pecinta sepak bola pantai dengan pertandingan yang penuh gairah dan adu skill tingkat tinggi. Turnamen ini bukan cuma ajang gengsi buat tim-tim Asia, tapi juga jadi gerbang menuju FIFA Beach Soccer World Cup 2025 di Seychelles. Jadi, persaingan bakal sengit banget. Hasil pengundian grup melansir dari channel YouTube @Timnas Garuda Team. Pengundian untuk AFC Beach Soccer Asian Cup Thailand 2025 udah dilakukan dengan sistem pot. Total ada 16 tim yang dibagi ke dalam 4 grup. Nah, ini dia hasil lengkapnya grup A Thailand tuan rumah, Kuwait, Lebanon, India. Grup B Jepang, Cina, PR, Arab Saudi, Irak. Grup C Iran, juara bertahan Uni Emirat Arab, Afghanistan, Indonesia. Grup D Oman, Bahrain, Malaysia, Vietnam. Tim favorit performa terbaik, Iran sang juara bertahan. Tim paling ditakuti di turnamen ini. Iran udah 3 kali juara dalam kurung 2013, 2017, dan 2023. Dengan skuad berpengalaman dan mental juara, mereka jadi favorit kuat buat juara lagi. Jepang, tim dengan teknik mumpuni Jepang juga nggak bisa diremehkan. Mereka udah 3 kali juara dalam kurung 2009, 2011, 2019, dan selalu tampil dengan permainan cepat plus teknik individu yang luar biasa. Pesaing serius nih. Thailand, tuan rumah yang berambisi main di kandang sendiri tentu jadi keuntungan buat Thailand. Di edisi 2023, mereka berhasil finish di posisi kelima. Kali ini, mereka siap bikin kejutan dan melaju lebih jauh. Indonesia semangat muda. Timnas Indonesia bakal tampil untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Meskipun belum punya catatan prestasi besar, semangat muda Garuda Pantai bisa bikin kejutan. Ayo dukung mereka. Format kompetisi babak grup 16 tim dibagi menjadi 4 grup dalam kurung, masing-masing 4 tim. Setiap tim akan bertanding melawan 3 tim lain di grupnya. 2 tim teratas dari setiap grup melaju ke babak knockout. Babak knockout sistem gugur dari perempat final hingga final. Tim yang kalah langsung tereliminasi. Perebutan tempat ketiga juga bakal digelar untuk menentukan perwakilan ke Piala Dunia. Kualifikasi ke Piala Dunia 3 tim terbaik dari turnamen ini bakal mewakili Asia di FIFA Beach Soccer World Cup 2025 di Seychelles. Jadi perjuangan di turnamen ini benar-benar menentukan masa depan mereka. AFC Beach Soccer Asian Cup Thailand 2025 bakal jadi ajang penuh aksi, strategi, dan kejutan. Tim-tim kuat seperti Iran, Jepang, dan Thailand siap bersaing, sementara Indonesia bisa jadi kuda hitam yang bikin kejutan. Siapa nih jagoan kalian? Apakah Indonesia bisa melaju jauh? Drop prediksi kalian di kolom komentar dan jangan lupa share ke teman-teman pecinta sepak bola pantai. Sampai jumpa di Thailand 2025. Yo, pecinta bola. Ada kabar panas nih buat kalian yang ngefans sama Timnas Indonesia.
Jadi beberapa media Belanda lagi rame banget ngegosipin soal Frank van Kempen yang katanya bakal segera gabung ke tim kepelatihan Timnas Indonesia U-23. Siapa Frank van Kempen? Frank van Kempen bukan nama baru di dunia kepelatihan. Cowok kelahiran Sevenum, Belanda, 6 Januari 1972 ini udah malang melintang di berbagai klub dan tim muda di Eropa. Dia punya pengalaman segudang mulai dari melatih tim muda, jadi analis video, sampai jadi asisten pelatih di level nasional dan klub-klub ternama. Apa perannya di Timnas Indonesia? Menurut kabar yang beredar, Van Kempen bakal jadi asisten pelatih buat Gerald van den Burg di Timnas U-23. Tapi, nggak cuma itu. Dia juga disebut-sebut bakal bantuin tim kepelatihan Patrick Kluivert di Timnas Senior. Wah, Timnas kita bakal makin berasa aura Eropanya nih. Tapi tunggu dulu, info ini belum 100% dikonfirmasi sama Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Saat ditanya soal ini, Erick bilang dia bakal cek dulu sama Gerald van den Burg. Katanya mereka ada jadwal video call dalam beberapa hari ke depan buat bahas hal ini lebih lanjut. Jadi, kita tunggu aja update resminya, guys. Perjalanan karier Frank van Kempen buat yang belum kenal. Ini nih CV keren dari Frank van Kempen 2006-2007 pelatih roda JCU 19 2007-2011 pelatih Helmond Sport U22 2008-2011 asisten. Pelatih tim utama Helmond Sport 122 pertandingan bareng Jurgen Streppel 2011-2012 analis video di PSV Eindhoven bareng Fred Rutten Philip Cocu 2012-2014 asisten. Pelatih V3 Venlo 2012-2014, pelatih V3 Venlo Helmond Sport U21 2014-2016, asisten pelatih Timnas U20 Belanda bareng Remy Reijnierse 2016-2017. Pelatih Sparta Rotterdam U19 2017-2018, pelatih Sparta Rotterdam U21 2018-2019, pelatih NAC Breda U2 12.019-2022, asisten pelatih Helmond Sport 95 pertandingan bareng Will Boyson 2022-2024, asisten pelatih V3 Venlo bareng Rick Kruis. Gila sih, pengalaman segini banyak udah cukup buat bikin dia jadi aset berharga buat Timnas Indonesia. Dampak untuk Timnas Indonesia kalau beneran Van Kempen jadi bagian dari Timnas U-23 dan Timnas Senior, bisa dipastikan strategi permainan kita bakal makin tajam. Dengan pengalaman di sepak bola Belanda yang terkenal dengan filosofi total football-nya, Van Kempen bisa banget bantu Timnas kita berkembang dalam hal taktik, struktur permainan, dan pengambilan keputusan di lapangan. Apa kata Erick Thohir? Saat ini, Erick Thohir belum mau kasih kepastian soal kabar ini. Dia masih nunggu laporan dari Gerald van den Burg dan juga akan melakukan video call sama Jordi Cruyff minggu depan buat update lebih lanjut soal perkembangan Timnas. Jadi, kita tunggu aja kepastiannya, gengs. Kapan Van Kempen datang ke Indonesia? Kalau rumor ini benar, Van Kempen diperkirakan bakal terbang ke Indonesia pada 12 Maret 2025 buat gabung ke Timnas U-23. Wah, ini bisa jadi awal perubahan besar buat Timnas kita. Jadi menurut kalian, apakah kehadiran Frank van Kempen bakal bikin Timnas Indonesia makin gahar di level Asia? Atau malah bakal ada drama baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru soal sepak bola Indonesia. Yo, Sobat Bola, ada kabar keren buat kalian para pecinta sepak bola sekaligus pejuang cuan. PT Trimegah Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Asset Management baru aja nge-launching produk investasi yang unik banget, yaitu reksadana sepak bola merah putih. Ini adalah reksadana sepak bola pertama di Indonesia. Loh, gokil kan? Dari bola ke cuan kok bisa? Jadi, gimana sih caranya investasi ini bisa nyambung sama sepak bola? Nah, Trimegah bekerja sama dengan Yayasan Bakti Sepak Bola Indonesia YSBI buat bikin skema keren di mana sebagian pendapatan dari reksadana ini bakal dialokasikan buat mendukung ekosistem sepak bola di tanah air. Jadi, lo nggak cuma nabung buat masa depan, tapi juga ikut bantu kemajuan sepak bola Indonesia. Auto jadi pahlawan tanpa tanda jasa nih. Buat awal-awal target dana kelolaan alias Asset Under Management dalam kurung AUM yang dicanangkan adalah 100 kurang 200 miliar rupiah. Gede banget, tapi ini baru permulaan loh. Kalau antusiasme masyarakat tinggi dan marketnya mendukung, bisa jadi angka ini bakal meledak lebih tinggi. Apalagi sejak diluncurkan pada 14 Februari 2025, dana yang udah terkumpul dari reksadana sepak bola merah putih ini udah nyampe 17 miliar rupiah. Lumayan banget buat langkah awal. Buat lo yang masih ragu, santai aja.
Trimegah nggak sembarangan dalam mengelola dana ini. Komposisi reksadana ini mayoritas diisi oleh obligasi pemerintah yang terkenal stabil dan aman. Artinya risiko volatilitas alias naik turun harga lebih rendah dibandingin investasi lain. Jadi, lo bisa tetap tenang sambil menikmati pertumbuhan dana investasi lo. Yang bikin ini makin keren adalah dana yang terkumpul nggak cuma buat investasi biasa, tapi juga bakal dikontribusikan ke Yayasan PSSI dalam kurung YSBI. Nah, YSBI ini punya program khusus buat bantu para mantan pemain Timnas Indonesia alias legenda sepak bola nasional supaya mereka tetap sejahtera setelah pensiun. Selain itu, dana ini juga bakal dipakai buat pengembangan karier, pelatihan, dan pemberdayaan atlet-atlet muda biar sepak bola Indonesia makin moncer. Menurut Direktur Utama PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Philmon Samuel Tanuri, mereka optimistis banget kalau produk ini bakal jadi salah satu alternatif investasi yang stabil dan berkelanjutan. Dia juga bilang semakin banyak investor yang gabung, semakin besar pula kontribusi buat dunia sepak bola kita. Reksadana sepak bola merah putih ini adalah reksadana di mana sebagian dari manajemen fee dari dana yang kami kelola itu akan dikontribusikan ke Yayasan PSSI. Jadi harapan kami lebih besar AUM yang bisa kami dapatkan, lebih besar kontribusi ke Yayasan PSSI, ujar Philmon. Sementara itu, Direktur Utama PT Trimegah Asset Management, Antoni Dirga, menambahkan bahwa jenis reksadana ini adalah pendapatan tetap dengan tenor pendek. Artinya risiko fluktuasi harga lebih kecil dibandingkan investasi lain, jadi cocok banget buat yang pengen investasi santai tapi tetap cuan. Reksadana ini tidak hanya menawarkan potensi pertumbuhan bagi investornya, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat umum dan pecinta sepak bola di tanah air untuk ikut mendukung pengembangan talenta muda dan berkontribusi bagi kesejahteraan para atlet dalam ekosistem sepak bola Indonesia. Kata Antoni, kalau kita lihat sekarang, Timnas Indonesia lagi dalam performa terbaiknya. Dengan semakin banyak talenta muda yang bersinar dan makin banyak pemain yang berkarier di luar negeri, ini jadi momentum emas buat mendukung kemajuan sepak bola Indonesia. Dan reksadana sepak bola merah putih ini hadir di saat yang pas buat ikut mendorong kebangkitan tersebut. Reksadana sepak bola merah putih ini adalah reksadana di mana sebagian dari manajemen fee dari dana yang kami kelola itu akan dikontribusikan ke Yayasan PSSI. Jadi harapan kami lebih besar AUM yang kami bisa dapatkan, lebih besar kontribusi ke Yayasan PSSI. Dan juga program itu kita memberikan edukasi kepada pemain U17, U20, U23 kita untuk mulai menabung. Jadi tertarik buat ikutan? Buat lo yang pengen investasi sambil ikut berkontribusi buat kemajuan sepak bola Indonesia, ini kesempatan yang nggak boleh dilewatin. Dengan memilih reksadana sepak bola merah putih, lo nggak cuma nabung buat masa depan, tapi juga ikut ngedorong perkembangan talenta muda, serta memberikan penghargaan buat legenda sepak bola Indonesia. Siapa tahu dari investasi lo ini, sepak bola Indonesia bisa makin berkembang dan suatu hari kita bisa lihat Garuda berlaga di Piala Dunia. Jadi, tunggu apa lagi? Saatnya gabung dan jadi bagian dari revolusi sepak bola Indonesia.